Fenomena beras bulog. Beras bulog itu dari dulu sampai sekarang tetap ada. Karena dengan adanya beras bulog itu bisa menurunkan harga atau mengendalikan harga. Lah mohon maaf, saya berbicara beras bulog karena dulu saya adalah pedagang beras. Dari tahun 1990 sampai 2010. Bahkan di tahun 2010 saya pernah berjualan beras ke pasar induk Cipinang. Itu setengah tahun. Tiap malam saya kirim beras ke pasar induk. Atau 2 hari sekali, 9 tahun. Jadi saya tahu situasi di pasar induk Cipinang. Fenomena beras bulog itu kalau dulu itu berasnya jelek. Beras bulog itu kalau orang di desa itu biasanya ini mohon maaf, kalau dulu karena berasnya jelek tidak dimakan tapi untuk kondangan. Berasnya dibeli untuk kondangan sana lah, nanti namanya beras sumbangan. Nanti beras sumbangan itu dijual lagi, muter. Itu kalau beras bulog atau beras sumbangan itu sama. Berasnya yang paling bawah, jadi berasnya yang paling jelek. Tapi alhamdulillah sekarang beras bulog sekarang bagus. Berasnya panjang-panjang, dimakan layak. Kalau dulu banyak ureng-urengnya. Lah begini masalah beras bulog. Biar pedagang itu tidak mengoplos beras, tentunya pemerintah itu kalau bisa itu tidak usah menjual beras ke pasar induk Cipinang. Karena para pedagang di pasar beras induk Cipinang itu berasnya sudah banyak. Tidak usah mengandalkan beras bulog. Jadi mereka itu berasnya beli dari misalnya dari Pamanukan, dari Indramayu, dari mungkin Cirebon, dan varietasnya lebih banyak. Ada Rojo Lele, Pandan Wangi, atau Poles apa. Banyak sekali lah yang saya lihat. Jadi sebetulnya para pedagang di pasar induk itu tidak tergantung kepada beras bulog. Bahkan kalau ada beras bulog, malah menurut saya itu malah menjadi senjata makan tuan. Nah, kenapa senjata makan tuan? Nah, karena ada beras bulog dan orang kan pedagang mencari keuntungan. Mohon maaf. Karena tujuan ngoplos beras itu kan menurunkan harga, tapi untuk mendapatkan keuntungan. Makanya kalau bisa jangan dibawa ke pasar induk Cipinang. Kalau toh dibawa ke pasar induk Cipinang, seharusnya pemerintah itu membuat semacam toko atau toko koperasi atau BUMDA. Jadi khusus untuk menjual beras bulog. Dan nanti kalau masyarakat beli itu dijatah. Mungkin paling banyak seperempat kintal saja. Jadi yang menjual selain beras bulog itu biar mereka pedagang-pedagang yang di pasar induk. Karena bos-bos yang di pasar induk itu uangnya banyak. Kalau 1 tahun diutangkan kepada Jabodetabek saja, warga se-Jabodetabek, itu udah habis, putarannya udah habis. Nah kalau bisa makanya ini saya mohon masukan kepada Bapak Menteri Pertanian. Kalau bisa sekarang kan katanya itu ada koperasi merah putih atau BUMDes. Nah itu disalurkan ke situ saja. Beras bulog. Jadi nanti warga itu beli di situ. Otomatis kan dia akan berpikir sendiri, saya ingin murah ya belasnya belinya di koperasi merah putih atau BUMDes. Kayak gitu dan tidak usah disubsidi. Rakyat kita diajari tidak usah disubsidi untuk beli beras. Yang penting murah. Rakyat itu akan tahu. Misalnya beras beli di pasar itu harganya 1.500. Mungkin beras bulog itu 1.200, pasti milihnya
yang keluarganya banyak atau apa, itu milihnya beli ke Koperasi Merah Putih atau BUMDes dan semua. Mungkin pasar pun dibuatkan koperasi, Pak Menteri. Pasar itu dibuatkan toko koperasi khusus. Karena kalau ke pedagang, misalnya pedagang ini disuruh menjualkan 5 ton, ya mesti tetap dioplos. Karena manusia itu condong mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini solusi, Pak. Jadi kalau bisa, tiap pasar itu ada koperasi tersendiri atau toko tersendiri yang menjual khusus beras bulog. Di desa juga ada. Kalau dulu itu zaman Orde Baru atau mungkin zaman SBY, Orde Baru yang saya kenang lah, itu orang bisa beli lewat truk. Lah kalau bisa seperti itu, cuman sekarang karena kemasannya 25, itu seperti itu. Nanti otomatis harga akan turun. Kalau bisa tiap hari orang beli 25, 25 kilo atau 10, begitu saja. Daripada dijual kepada bos, nanti di sana tetap dioplos. Karena apa? Ya mohon maaf, karena namanya manusia kan punya sifat ingin mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Jadi kalau bisa Pak Menteri, ini kerjasama dengan Menteri Koperasi, itu dibuatkan toko-toko di desa atau apa, untuk yang menyuplai seperti itu. Jadi kalau dulu itu mungkin raskin itu hanya dibagikan, sekarang jangan. Biar rakyat membeli saja, bagaimana, kayak gitu. Lah urusan pemerintah desa nanti harus membayar, cuman penyuplaiannya seperti itu. Kalau ke pasar induk ya mesti tetap dioplos. Padahal sebetulnya mohon maaf, bos-bos yang di pasar induk itu kalau menurut saya itu tidak tergiur dengan beras bulog. Beras yang bagus-bagus saja banyak, apalagi orang kota Jakarta. Itu senangnya itu beras yang super-super, yang poles-poles, yang berasnya enak dan poles. Lah kalau beras bulog kan mohon maaf tidak dipoles. Hanya sekarang mendekati premium dan enak katanya. Kayak gitu. Jadi ini saya ngomong karena saya pengalaman. Kalau bisa Pak Menteri itu membuat toko-toko di desa-desa. Koperasi Merah Putih, BUMDes. Kalau di tingkat kecamatan, yuk pasar itu dibuat. Toko-toko khusus untuk menyalurkan bulog. Mungkin beras bulog, mungkin minyak sayur atau apa yang khusus yang berpihak kepada pemerintah. Jadi nanti pemerintah tidak merasa kecolongan kayak gitu. Kalau seperti ini dimasukkan ke pasar induk, ya mohon maaf, namanya manusia tetap ingin mencari keuntungan. Jangan dioplos, itu ya tidak bisa, tetap yang namanya manusia. Ini solusi, mohon maaf. Jadi saya kepada Bapak Menteri, agar Pak Menteri ini kerjasama dengan Menteri Koperasi. Saya yakin kalau seperti itu, tidak akan terjadi ngoplos. Lah ngoplos gimana, Bang? Rakyat belinya 25-10 kilo, ya ngoplos untuk dimakan sendiri, masukkan mulut, nasinya nanti dioplos dengan lauk, dengan ikan asin, dengan tempe, dengan telur, itu ngoplosnya ke dalam, kayak gitu. Itu harapan kami, Pak Menteri ini, kalau bisa bulog-bulog itu disalurkan ke pemerintah desa atau yang seperti di kabupaten, ya dibuat toko koperasi, jadi biar akhirnya tidak ada kesempatan untuk mengoplos kayak gitu loh, maksudnya kayak gitu Pak Menteri. Jadi ini harapan saya berbicara ini karena pengalaman, bukan saya bagaimana kayak gitu begitu. Jadi ini yang paling penting kalau menurut saya, ini masukan saya ini, bulog itu sebaiknya ya menjualnya jangan ke pasar induk, dibuat seperti itu. Toko-toko koperasi, toko-toko BUMDes, setelah itu nanti menjualnya langsung kepada masyarakat, kayak gitu. Jadi jangan misalnya 1 tronton diberikan kepada toko besar, ya mesti tetap dioplos. Ini mohon maaf. Ini seperti itu. Jadi ini harapan kami biar tidak terjadi yang namanya kecolongan kayak gitu. Mereka pedagang-pedagang besar ngerti itu setelah ada barangnya. Kalau tidak disuplai ya mungkin tidak mengoplos yang namanya manusia. Gitu.
Nah, begitu Pak. Jadi ini harapan kami.